Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya. Baik, kita lanjutkan tafsir surat At-Takwir ayat ke-23. Surat At-Takwir ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya, yaitu melihat Jibril di ufuk yang terang benderang. Ai ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril bil ufuk, di ufuk yang terang al-bayyin alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar. Ufuk yaitu penglihatan mata yang paling tinggi. Itulah ufuk yang Rasulullah SAW melihat Jibril, yaitu dalam bentuk aslinya. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita lewati dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua rasulnya, utusannya yang paling mulia. Utusan dari kalangan malaikat yaitu Jibril yang membawa Al-Quran kepada rasul utusan Allah dari kalangan manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan, ini semuanya menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah, kitab yang paling mulia, diturunkan oleh zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada rasul dari malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril, kepada rasul dari kalangan manusia yang paling mulia
Nabi kita Muhammad SAW di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Di sini dijelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril berulang-ulang kali. Namun beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya cuma 2 kali. Ini bil ufukil a'la ketika beliau di kota Mekah. Melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebagaimana dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi jagat raya. Ini salah satu yang pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Adapun yang kedua, ketika beliau Mi'raj, diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan di awal-awal surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi Muhammad SAW melihatnya, yaitu melihat Jibril pada kali yang lain di Sidratil Muntaha, di atas langit. Ya, Sidratil Muntaha ini di atas langit ketika Rasul di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Adapun ketika Jibril berubah bentuk menjadi manusia, ini berulang kali Rasul melihatnya, seperti dalam kisah yang sangat masyhur dalam hadis Jibril. Ya, Rasul SAW melihat dalam bentuk A'rabi, Arab Badui. Ya, sebagaimana dalam riwayat Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Umar bin Khattab, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi asy'ari. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang putih pakaiannya, hitam rambutnya. Kemudian bertanya tentang apa? Mal Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu al-ihsan. Kemudian setelah Jibril pergi, kata Rasul bahwasanya itu adalah apa? Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Dan dari sini kita wajib meyakini bahwasanya Jibril dan juga para malaikat yang lain bisa menjelma menjadi bentuk yang lain dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat sudah kita sampaikan sifat mereka secara umum, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan dari sini pula kita tahu mereka malaikat itu makhluk ciptaan Allah, maka tidak boleh disembah selain Allah, tidak boleh dituhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kekuatan, keistimewaan mereka, tetap mereka makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak disembah, diibadahi hanyalah Al-Khaliq yang bisa menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk-makhluk ini. Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, yaitu Nabi Muhammad SAW melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang terang benderang. Ufuk adalah tempat yang paling tinggi setinggi mata memandang. Kemudian ayat berikutnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu donin. Nanti ada 2 penafsiran tentang arti al-donin. Yang pertama artinya, kata Syekh, wa ma huwa ala ma auhahu Allahu ilaihi
bimuttahamin. Arti bidhanin, Rasul tidak tertuduh menambah atau mengurangi yang telah diwahyukan oleh Allah, terutama Al-Quranul Karim. Arti bidhanin, laisa bimuttahamin. Rasul bukanlah yang tertuduh menambah ataupun mengurangi apa yang diwahyukan oleh Allah, terutama Al-Quranul Karim. Au yazidu fi au yanqus au yaktum ba'dahu. Rasul tidak menambah-nambahi atau mengurang-urangi atau menyembunyikan sebagian dari yang Allah wahyukan kepada beliau. Itu arti yang pertama. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad tidaklah tertuduh menambah atau mengurangi atau menyembunyikan sebagian dari hal yang gaib, yaitu dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mempertegas seperti yang sudah kita lewati dari sifat malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril muta'in thamma amin. Beliau adalah amin. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi sudah terkenal di kalangan kaum Quraisy, orang-orang musyrikin jahiliyah sebagai as-sadiqul amin. Orang yang jujur lagi amanah. Makanya ini sekali lagi juga tetap berlaku sampai beliau meninggal dunia. Beliau, kata Allah, tidak dhanin, alal ghaibi bidhanin, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyembunyikan sedikit pun dari yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Seperti dalam surat Al-Haqqah juga, tentang ayat yang sudah kita baca yang mirip dengan surat At-Takwir. Allah mengatakan apa? Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun wa ma biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Walau takawwala alaina ba'dal aqawil la khatna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu watin. Kata Allah, seandainya Nabi Muhammad mengada-adakan kedustaan atas nama kami Allah Subhanahu wa taala, maka kami pegang tangannya dan kami akan putus urat nadinya. Ini sekali lagi ancaman dari Allah. Namun itu sekedar sekali lagi seandainya, dan tidak pernah Nabi Muhammad berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir hayat hidup Rasul SAW, ketika hajatul wada, haji perpisahan, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Kata Rasul, ala hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Maka para sahabat serentak menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau ke arah langit. Ini menunjukkan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kata Rasul, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah wahai para sahabatku telah menyaksikan, aku telah menyampaikan semua ajaranmu. Maka Allah turunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, Islam telah sempurna dan Rasulullah SAW telah menyampaikan semua ajaran Islam dari A sampai Z, A sampai I-nya sudah komplit. Makanya Imam Malik, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah berkata,
man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanata faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama yang dia anggap itu baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakun yauma dinah. Apa yang tidak dianggap agama pada zaman Nabi, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diikuti. Nah, ini semuanya karena apa? Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Rasul SAW tidak tertuduh dalam menyampaikan wahyu, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyembunyikan apapun yang dibutuhkan oleh kaum muslimin khususnya. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janaihi fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilma. Rasul telah meninggal dunia, Rasul telah meninggalkan kita semuanya, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu membawakan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasul bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dalam urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul, mengamalkannya, mendakwakannya, dan berpegang teguh dengannya. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli sama wa ahli ardi. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah, yang terpercaya di penduduk langit maupun di penduduk bumi. Dan itu yang juga Rasul katakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mau mempercayai diriku, sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alladzi ballagha risalati rabbih al-balaghal mubin. Yang Rasul SAW telah menjelaskan semua ajaran Allah dengan sangat terang benderang. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi, dan ini yang dipersaksikan oleh para sahabat Rasul. Ini yang telah diproklamirkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya Rasul telah menjelaskan semua yang diwahyukan kepada beliau, ya, kepada umatnya. Falam yashuha bi syai'in minhu an ghaniyin wala faqirin wala ra'isin wala mar'usin wala dzakarin wala unsa wala hadarin wala badawiyin. Dan ini makna yang kedua dari wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, yaitu Rasul SAW tidak bakhil untuk menjelaskan semua yang diperintahkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ada dua, laisa bimuttaham wa laisa bibakhil. Rasul tidak tertuduh dalam menyampaikan wahyu, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyembunyikan. Demikian pula beliau
tidak bakhil. Beliau tidak bakhil dalam menyampaikan wahyu ilahi, baik kepada yang kaya, yang miskin, pemimpin ataupun rakyat, laki maupun perempuan, orang kota ataupun orang badui, semuanya telah disampaikan kepada mereka ajaran Allah oleh Rasulullah SAW. Dan kisah bagaimana dakwah beliau ke negeri Taif sampai dilempari batu. Beliau ketika musim haji juga demikian menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang at-tauhid, ya, tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah tafsir Al-Qur'an. Ya, Rasul SAW bukan hanya mengajarkan lafaz Al-Quran saja kepada para sahabat, namun juga mengajarkan tafsir Al-Quran. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat atau para salafus saleh. Para sahabat Rasul belajar Al-Quran kepada Rasul 10 ayat. Mereka pahami tafsirnya, maknanya. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, di antara tugas Rasul memang demikian, mengajarkan apa isi Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad adzikra, Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Itu tugas Rasulullah SAW. Bukan hanya sekali lagi mengajarkan lafaznya, juga mengajarkan apa? Tafsirnya. Makanya para sahabat mereka antusias mempelajari tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Makanya di antara metode tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir di muqaddimah tafsirnya, mentafsirkan ayat dengan sabda Rasul, dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula mentafsirkan ayat dengan ucapan para sahabat, karena para sahabat yang langsung belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat Allah, maka semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika misalnya Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ketika para salafus saleh tidak ada yang mentakwil itu artinya zat Allah, atau itu wajah artinya adalah kekuasaan, maka pahami sesuai dengan zahirnya yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat nggak ada yang mentakwil wajah dengan zat atau tangan dengan al-qudrah. Demikian pula ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istawa di atas arsy. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, arti istawa ala wartafa, artinya Allah tinggi di atas arsy. Itu tafsirnya sahabat yang mereka paling paham tentang tafsir Al-Quran karena belajar dari Rasulullah SAW. Maka jangan menyelisihi tafsirnya mereka, karena sekali lagi mereka belajar langsung kepada Rasul, dan Rasul tidak bakhil dalam mengajarkan ajaran Allah, diantaranya Al-Quranul Karim. Walidzalika ba'atsallahu fi ummatin ummiyah jahilatin jahla. Oleh karena itulah Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang buta huruf, yang jahil, ya. Sebagaimana dalam awal surat Al-Jumu'ah. Nah, biar nggak ngantuk, ada yang hafal enggak? Surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Nah, nah, ya, yang huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah yang mengutus rasulnya
Dari apa? Kalangan yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Tugasnya Rasul membacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Wa yuzaki, mentazkiyah mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya mengajarkan lafadznya, namun juga mengajarkan maknanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh bahwasanya Rasul SAW karena beliau tidak bakhil mengajarkan apapun dari yang diwahyukan oleh Allah, maka Allah mengutus beliau kepada orang-orang yang ummiyin, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Alkitab was sunnah. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama rabbaniyin wa ahbaran mutafarrisin ilaihimul ghaya fil ulumi wa ilaihimul muntaha fi istikhrajid daqaiqi wal mafhum. Ini ucapan yang luar biasa dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Maka tidaklah Rasul meninggal dunia sampai mereka para sahabat menjadi ulama rabbaniyin, menjadi ahbaran, orang yang ahli ibadah, yang mana mereka ini adalah puncaknya ilmu, puncaknya pemahaman dalam agama Islam. Maka kewajiban kita mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Kewajiban kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Kewajiban kita memahami Islam, memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, tidak menyimpang dari ajaran mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kata para ulama, yaitu menyelisih jalannya para sahabat, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Maka sekali lagi, terutama dalam tafsir Al-Quran, kembali kepada penafsiran para sahabat Rasul SAW, jangan menyimpang darinya. Sahabat Rasul tadi, Abdullah bin Abbas mentafsirkan Ar-Rahman alal arsistawa, Allah yang maha penyayang istawa di atas ars. Abdullah bin Abbas yang juga mendapatkan doanya Rasul, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas masalah agama ini dan ajarkanlah beliau tafsir Al-Quran. Maka beliau pun menjadi ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau mentafsirkan istawa ala, tinggi di atas al-arsy, dan itu diikuti oleh para murid beliau dari kalangan tabi'in seperti Mujahid yang juga murid Abdullah bin Abbas yang juga terkenal sebagai ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mentafsirkan istawa ala wartafa, tinggi di atas al-arsy. Ya, jangan ditakwil-takwilkan kemana-mana lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka para sahabat adalah para ulama yang wajib kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab akidah beliau Ushulus Sunnah mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlus Sunnah adalah apa? Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul SAW dan mengikuti jejak mereka. Ya, terutama sekali lagi dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makanya kelompok teroris ya sepanjang masa, mengapa mereka sesat? Di antaranya karena mereka menyimpang dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran, dari penafsiran para sahabat Rasul SAW. Dan ini yang pernah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kisahnya masyhur ketika ada kelompok namanya Khawarij
ini nenek moyangnya teroris sekarang, kelompok Khawarij. Mereka mau memberontak terhadap Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat ada jumlahnya 24.000. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus ini ulama dari kalangan para sahabat ahli tafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas, untuk menasihati, berdialog dengan mereka. Di antara ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu minal muhajirin wal ansar min indi sihri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku diutus dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu, dari kalangan para muhajirin dan al-ansar, dari menantunya Rasul Ali bin Abi Thalib, alladzi nazala alaihimul Qur'an, yang Al-Quran Allah turunkan kepada mereka, wahum a'lam bitafsirihi minkum, dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Di antaranya kelompok teroris sepanjang masa, mereka salah mentafsirkan Al-Maidah 44, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kelompok teroris mulai dari nenek moyang mereka dahulu mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak, dan itu yang diwarisi sampai detik ini, ya. Maka mereka pun apa? Mengkafirkan presiden, mengkafirkan MPR, DPR, menteri-menterinya, aparat keamanannya. Kalau sudah mereka kafirkan, mereka apa? Vonis halal darah mereka, layak dibom dan seterusnya. Adapun penafsiran Abdullah bin Abbas tentang Al-Maidah 44 tadi, kufrun duna kufrin, itu kekufuran kecil. Kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini salah satu sebab mengapa ada kesesatan, di antaranya apa? Gagal mentafsirkan Al-Quran, salah mentafsirkan Al-Quran, atau menyimpang dari penafsiran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, bal su'ul fahmi anillahi wa rasuli man sya'u kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadil ummah. Salah memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu sumber kebid'ahan dan kesesatan di tengah umat. Makanya kewajiban kita dalam beragama ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang Islam ini dari A sampai Z-nya. Makanya ulama Ahlus Sunnah mengatakan as-salaf a'lam wa ahkam wa aslam, bahwasanya salafus saleh, para sahabat, muridnya para sahabat tabi'in, muridnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang yang paling paham masalah agama, mereka yang paling bijak dalam beragama, dan mereka yang paling selamat. Karena Rasul juga bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia generasi para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, muridnya para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Ini sekali lagi yang wajib untuk kita berpegang teguh dengannya, beragama ini dengan pemahaman para salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wa humul asatidatu wa ghairuhum kusarahu an yakuna min talamidihim. Mereka para sahabat Rasulullah SAW adalah ustadznya para ustadz, ya. Mereka adalah gurunya para guru dalam beragama ini. Maka kembali kepada ajaran mereka. Dan ini perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, ini bukan kita yang menyuruh, ini bukan kita yang mengarang. Allah dan Rasul yang memerintahkan untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW. Di antara yang paling jelas sekali dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Allah berkatakan, walladzina taba'um biihsan, bahwasanya keridhaan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat biihsan, dengan baik. Ya, sekali lagi ini cara kiat menggapai ridha Allah dengan mengikuti jejak para sahabat dengan baik. Bahkan kata Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jalan menuju surga harus melewati jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ikuti akidah mereka, ikuti bagaimana mereka beribadah kepada Allah, ikuti bagaimana mereka berdakwah di jalan Allah. Di antaranya ketika Mu'ad bin Jabal, ulama dari kalangan sahabat, beliau diutus ke negeri Yaman, Rasul kasih wasiat, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan wahai Mu'ad dakwamu pertama kali di negeri Yaman tentang at-tauhid. Ini metode dakwah ala Rasul, ala para sahabat Rasul yang wajib diikuti oleh para ad-duat. Demikian pula Rasul SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku. Tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Rasul mengatakan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat Rasulullah SAW, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah Al-Quran itu ucapan setan yang terkutuk. Kata Syekh, lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri rasulaini al-karimain alladzaini wasala ila nasi ala aidihima wa asnallahu alaihima bima asna dafa'anhu kulla afatin wa naqsin mimma yakdah fi sidqihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an lewat penyebutan dua utusannya yang mulia, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran sampai kepada manusia lewat perantara keduanya, dan Allah memuji mereka dalam ayat-ayat sebelum ini, maka Allah pun dalam ayat ini membantah segala hal yang bisa mengurangi ataupun rusak kemuliaan ataupun kebenaran Al-Quranul Karim. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah memberikan banyak tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan keji kepada Al-Quran. Dikatakan Al-Quran ucapan manusia, dikatakan Al-Quran ucapannya dukun. Makanya tadi Allah membantah dalam surat Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Bukanlah Al-Quran ucapan tukang syair, sedikit sekali kalian yang beriman. Wa ma huwa biqauli kahin, dan Al-Quran bukan ucapan dukun. Ini sekali lagi bantahan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Demikian pula di sini. Ada pula sebagian ulama yang mentafsirkan bukanlah Al-Quran ucapan setan, artinya ucapan dukun. Sebagian dalam ayat tadi, wa ma huwa biqauli kahin, karena dukun adalah setan dari kalangan manusia yang mereka punya hubungan dengan setan dari kalangan al-jin. Al-Quran adalah kalamullah. Makanya ketika mereka kaum musyrikin ditantang untuk mendatangkan seperti yang ada dalam Al-Quran, mereka tidak bisa memenuhi tantangan tersebut, karena mereka tahu Al-Quran sebetulnya adalah kalamullah, tidak sama dengan ucapan manusia siapapun. Itu mereka sebetulnya akui. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian orang musyrikin jahiliyah merasa ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, datangkan yang semisal dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Jika kalian benar, mereka tidak bisa
tidak bisa memenuhinya. Mereka paham betul Al-Quran sebenarnya kalamullah. Cuma tadi ini untuk memprovokasi orang-orang agar tidak mengikuti Al-Quran. Dikatakan Nabi syairun majnun, padahal mereka tahu Rasul shadiqul amin. Mereka tahu Al-Quran bukan ucapan manusia. Makanya mereka sendiri yang paling fasih bahasa Arab pada waktu itu tidak bisa mendatangkan seperti yang ada dalam Al-Quran. Tapi tadi karena kesombongan mereka, karena ingin memprovokasi yang lain, mereka membolak-balikan fakta yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.